Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada pertemuan kali ini mata pelajarannya akhlak. Kita akan belajar tentang salah satu akhlak terpuji yang mestinya ada dalam diri kita. Akhlak terpuji itu adalah iffah namanya. Ada yang pernah dengar iffah itu apa? Iffah. Ada yang pernah dengar? Belum pernah. Jadi akhlak terpuji yang kalian pernah dengar apa misalnya? Akhlakul karimah yang pernah kalian dengar itu contohnya apa misalnya? Gak pernah dengar. Jujur itu akhlak terpuji toh. Terus apa lagi? Adil, terus amanah, terus banyak bukan akhlak terpuji, banyak banyak bukan akhlak terpuji ya. Yaitu salahnya jujur, ada antaranya jujur, ada adil, ada juga amanah, tanggung jawab dan lain-lain. Nah itu diantara akhlak terpuji. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan salah satu akhlak terpuji yang mestinya kita pupuk dalam diri kita, yaitu iffah namanya. Apa itu iffah? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah tahu? Terus lupa? Belum pernah. Iffah adalah menjaga kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan atau menjatuhkan. Itu iffah namanya. Pengertiannya ya. Apa tadi? Menjaga kehormatan apa? Dari apa? Dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan atau menjatuhkan kehormatan diri atau wibawa. Itu iffah namanya. Coba ulang, iffah itu apa? Menjaga wibawa atau kehormatan diri itu sendiri. Dari apa kehormatan diri kita itu bisa jatuh? Karena apa misalnya? Kehormatan diri ini kemudian bisa hancur atau jatuh itu karena apa? Karena apa saja? Kalian tentunya punya kehormatan diri toh? Punya harga diri toh? Punya. Nah, harga diri atau kehormatan diri ini bisa hancur itu karena apa aja? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Yang kedua, sebenarnya hal ini tidak diharamkan oleh Allah, tetapi hal ini bisa menghancurkan kehormatan diri. Jadi hal-hal yang sifatnya itu mubah, sebenarnya mubah itu artinya boleh. Nah, akan tetapi hal yang mubah ini terkadang itu bisa menghancurkan kehormatan diri kita. Oleh karena itu, orang yang memiliki sikap iffah itu akan meninggalkan perbuatan yang sifatnya mubah, perbuatan yang sifatnya boleh. Tetapi dia tahu kalau dia melakukan perbuatan yang mubah ini, kehormatan dirinya akan hancur. Makanya dia tidak melakukan. Jadi itu ya, kehormatan diri atau harga diri itu bisa hancur. Itu karena apa? Karena melakukan apa aja? Suatu yang diharamkan oleh Allah atau melakukan hal-hal yang mubah atau yang boleh secara syariat, tetapi dia bisa menghancurkan atau merusak harga diri. Nah, ada sedikit catatan. Ini kita berbicara tentang kehormatan diri, itu kita berbicara tentang wibawa. Jadi wibawa ini itu bukan karena kekayaan. Contohnya, koruptor kaya nggak? Tapi punya wibawa nggak dia? Koruptor punya wibawa. Bahkan anak koruptor aja malu kalau bapaknya. Kalau punya bapak kayak koruptor itu. Artinya dia nggak punya wibawa, bahkan di depan anaknya sendiri dia nggak punya wibawa. Jadi wibawa ini bukan ditentukan oleh harta. Bukan ditentukan oleh harta. Wibawa juga tidak ditentukan oleh rupa atau fisik. Contohnya apa? Orang yang fisiknya menawan, fisiknya bagus, ada yang nggak punya wibawa. Ketika apa? Ketika dia melakukan hal-hal yang menyebabkan wibawanya itu hancur. Paham sampai sini? Jadi wibawa ini tidak ditentukan oleh harta, tidak juga ditentukan oleh kekayaan fisik. Tapi wibawa ini itu ditentukan oleh kehormatan diri. Meskipun misalnya dia tidak kaya, dia tidak rupawan, wis elek ora sugih misalnya. Tapi kehormatan dirinya itu tinggi di mata orang. Dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mubah tapi menjatuhkan harga dirinya, maka dia punya wibawa. Jadi kenapa kita harus menjaga kehormatan diri atau kenapa kita harus punya sikap iffah? Karena untuk menjaga wibawa kita. Salah satu tujuannya adalah itu. Tentunya tujuan yang paling utama adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan yang lainnya adalah agar kita sebagai manusia itu punya wibawa. Jadi kalau kalian pengen menjadi orang yang berwibawa, itu bukan dengan menjadi kaya, bukan juga dengan skincarean, bukan dengan itu. Tapi apa? Dengan menjaga kehormatan diri. Nah, inilah pentingnya sikap iffah atau apa tadi? Menjaga kehormatan diri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh sikap iffah di dalam Al-Quran itu seperti apa. Yang pertama, Al-Quran itu menyebut iffah itu salah satu contohnya adalah menjaga kehormatan diri dalam kaitannya dengan hubungan atau masalah seksual. Ini contoh yang pertama ya. Atau hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Jelas ayatnya. Wala taqrabu zina. Artinya apa? Dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Nah, itu salah satu ayat Al-Qur'an yang menekankan kepada kita agar kita memiliki sikap iffah, sikap menjaga kehormatan diri. Dari apa? Dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi antara yang lain ya perintah untuk menutup aurat, menjaga pandangan. Terus menjaga pergaulan bebas. Agar apa? Agar terhindar dari namanya zina. Kenapa kok kita harus menjaga pergaulan bebas? Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Menjaga diri dari pergaulan ada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan itu dia bergaul tanpa ada batasan. Pergaulan mereka kemudian dilihat oleh masyarakat. Kira-kira masyarakat ngecap apa ke laki-laki dan perempuan itu? Ngecap apa? Orang bener kan bocah mesti bocah orang bener ya, bocah wadon. Bahkan yang lebih ekstrim lagi kan bocah pasti mohon maaf sudah berlaku zina misalnya. Padahal sejatinya belum misalnya. Itu seringkali terjadi ya. Jadi misalnya ada perempuan yang sangat-sangat humble itu ke laki-laki, jadi tidak ada batasan ketika dia bergaul. Nah, orang-orang bahkan melihatnya itu lebih buruk dari apa yang dia lakukan. Orang kayak mesti sudah berzina dan seterusnya. Padahal sejatinya dia belum. Makanya pentingnya di sini untuk menjaga kehormatan. Contoh yang lain. Misalnya ada perempuan yang pakaiannya itu minim dan ketat misalnya. Minim ketat misalnya. Pakaiannya di atas lutut, pakai celana di atas lutut, terus kemudian tank top. Kira-kira orang itu memandangnya dia sebagai apa? Apakah dia sebagai ustazah, atau dia sebagai LC, atau dia sebagai apa kira-kira? Kupu-kupu malam atau apa? Ketika pakaiannya seperti itu. Di masyarakat itu dipandang, nggak mungkin dipandang ustazah, nggak mungkin. Pasti dipandangnya sebagai ya mungkin kupu-kupu malam, atau mungkin pemandu lagu di karaoke, ataupun hal-hal negatif yang lain, stigma negatif yang lain. Padahal sejatinya misalnya dia tidak seperti itu. Itu sering kali terjadi seperti itu. Masyarakat sudah memandang buruk padahal dia tidak melakukan itu. Itu salah siapa ya? Salah si dia sendiri. Karena apa? Karena dia tidak mampu menjaga kehormatan diri. Maka inilah pentingnya salah satu akhlak terpuji yaitu aifah. Nah, itu laki-laki juga sama seperti itu. Berandalan misalnya. Kelihatannya berandalan, padahal sejatinya tidak berandalan. Misalnya deleng dangdutan misalnya. Deleng dangdutan seringnya ngomong pada nginum ataupun yang lain. Nah, misalnya anak santri deleng dangdutan. Ya masyarakat kemudian menetap stigma jelek di wow, deleng dangdutan itu mesti anak orang nginum melakukan hal-hal kemaksiatan yang lain. Padahal santri itu mungkin deleng dangdutan tidak minum ataupun tidak deleng dangdutan jajan tok nang konser dangdutan itu. Tapi itu kemudian masyarakat memandangnya. Nah, ketika masyarakat sudah memandang itu, maka kehormatan diri orang itu akan hancur. Akan direndahkan. Ketika kehormatan dirinya udah rendah, dia udah nggak punya wibawa. Ketika dia udah nggak punya wibawa, omongannya itu tidak dipercaya. Masyarakat sudah percaya. Sudah tidak. Karena apa? Karena kehormatan dirinya sudah hilang. Jadi penting ya untuk kita semua mempunyai sikap aifah.
Nah, itu salah satu contohnya dalam hubungan laki-laki dan perempuan atau hubungan seksual. Terus contoh yang lain misalnya disebutkan ada juga menjaga diri dalam kaitannya dengan masalah harta. Dalam kaitannya dengan masalah harta, ini juga harus ditekankan sikap iffah. Contohnya orang yang tidak memiliki sikap iffah dalam masalah harta adalah, mohon maaf ini, tapi ini pelajarannya, apa? Mengemis atau meminta-minta. Meskipun itu boleh, itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dilarang. Itu boleh, sesuatu yang mubah. Tapi ketika ada orang yang mengemis, maka kehormatan dirinya kemudian akan jatuh. Meskipun dia nanti kaya misalnya. Banyak kok contoh-contoh yang di TV itu. Pengemis ini di lampu merah ini ternyata rumahnya gede banget, sultan, dan seterusnya. Tapi nggak punya wibawa karena kehormatan dirinya sudah jatuh. Makanya di sini dalam Al-Qur'an ya disebut di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 273. Nah, itu disebut bahwasannya orang kaya itu harus peka terhadap orang miskin yang tidak meminta-minta. Nah, ini di sini Al-Qur'an memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada orang miskin, tetapi dia masih memiliki sikap iffah. Dia nggak mau meminta-minta. Dia miskin, tapi nggak mau dia meminta-minta, nggak mau dia ngemis di jalanan gini-gini, nggak mau. Karena apa? Karena dia masih memiliki sikap iffah. Dia masih mau menjaga kehormatan dirinya. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 273 itu menggambarkan di situ bahwasanya orang kaya itu mestinya peka gitu. Peka terhadap orang miskin yang nggak minta-minta. Meskipun dia nggak minta-minta, wis keton. Oh gitu, jangan kere gitu. Kudunya tetap bantu. Keton dari mana? Banyak. Orang miskin jelas beda dengan dari pakaiannya sudah kelihatan, ataupun dari yang lain-lain, tingkah-tingkahnya, ataupun kiwong pucet temen ya Ramadan seminggu apa berdua. Nah, itu harusnya orang kaya itu peka, meskipun dia nggak minta, itu harusnya orang kaya peka untuk ngasih dia. Inilah penghargaan Al-Quran terhadap orang miskin yang masih memiliki sikap iffah atau menjaga kehormatan diri. Dalam hadis juga disebut bahwa orang yang membawa kayu bakar ya, mencari kayu bakar di hutan, terus kemudian dibawa ke pasar, terus kemudian dijual untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang minta-minta, meskipun orang yang minta-minta itu kaya misalnya. Jauh lebih mulia orang yang bekerja keras, terus kemudian dengan hasil yang mungkin tidak seberapa untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang minta-minta meskipun dia kaya. Jauh lebih punya wibawa. Jadi semiskin-miskinnya orang ketika dia masih berusaha dengan keringatnya sendiri, berusaha keras, gak minta ke orang lain, itu jauh lebih punya wibawa, jauh lebih punya kehormatan diri ketimbang orang yang minta-minta meskipun dia kaya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita juga, meskipun meminta-minta itu tidak dilarang, tetapi demi menjaga kehormatan diri kita agar kita memiliki wibawa, maka jangan sampailah kita melakukan itu atau ngemis ataupun meminta. Sebisa mungkin kita ya memenuhi nafkah kita dengan cara kita sendiri, dengan usaha keras kita sendiri, meskipun hasilnya itu tidak seberapa. Nah, itu seperti itu. Terus contoh yang terakhir, kita cepat ya. Contoh yang terakhir adalah menjaga kehormatan diri dalam kaitannya dengan kepercayaan orang lain.
Kepercayaan orang lain. Nah, orang yang tidak menjaga diri dari kaitannya dengan kepercayaan orang lain, contohnya adalah orang yang suka bohong, ingkar janji, khianat, bohong. Orang yang suka bohong ke orang lain, orang yang suka ingkar janji ke orang lain, orang yang suka khianat ketika diberi amanah, itu dia nggak punya wibawa di mata orang yang dia bohong, atau di mata orang lain dia juga nggak punya wibawa, nggak punya kehormatan diri dia. Selain itu tentunya dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong, khianat, ingkar janji. Jadi aslinya A ngomongnya B. Nah, orang yang seperti itu banyak nggak ada. Meskipun di awal mungkin dia biarkan, tapi orang yang dia bohongi, ketika dia tahu kalau dia dibohongi, maka dia selamanya akan menganggap rendah orang yang membohongi itu. Alah, tukang delepus wong kae. Meskipun dia ngomong benar, dia masih bertanya-tanya, "Alah, tukang delepus." Wibawanya itu udah nggak ada. Karena apa? Karena dia suka berbohong. Sama orang yang ingkar janji. Ingkar janji juga sama. Janjinya arep piye kalingane orang sih tidak terlaksana. Itu orang lain juga akan menganggap remeh dia. Wibawanya sudah nggak ada. Jadi itu ya. Setidaknya ada 3 itu tadi. Ketika menjaga atau menjalin hubungan dengan lawan jenis, kita harus mengedepankan sikap iffah dengan cara yang tadi sudah disebut. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Dengan masalah harta ya. Masalah harta kita juga harus memiliki sikap iffah dengan cara tidak meminta-minta. Terus yang terakhir, terkait dengan kepercayaan orang lain, kita juga harus memiliki sikap iffah dengan cara tidak berbohong kepada orang lain, tidak mengingkari janji, dan tidak pula berkhianat. Nah, orang yang memiliki sikap iffah ini sebagai penutup ya. Orang yang memiliki sikap iffah, maka dia akan dihormati dan akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan yang paling penting tentunya dia akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu ya mari kita belajar bersama-sama untuk memupuk sikap iffah dalam diri kita masing-masing. Oke ya, pertemuan pada kali ini kita cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.